Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Pak Kowi. Nah, sebelum materinya kita mulai, Pak Kowi ingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, khususnya selalu menerapkan protokol kesehatan di era pandemi ini, yang meliputi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Ingat ya, selalu patuhi protokol kesehatan agar negara Indonesia kita segera terlepas dari pandemi COVID-19. Amin. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Dan diharapkan setelah kalian mempelajari teks berita ini, kalian mampu memahami pengertian dari teks berita, dan juga kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Baik anak-anak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai materinya. Mendengar kata berita tentunya sudah tak asing lagi dibuat kalian. Apalagi kalian sering menjumpainya baik di media massa cetak maupun di media massa elektronik. Tapi kalau ditanya tentang pengertiannya, kira-kira ada yang tahu nggak? Oh, aku tidak tahu. Jadi, pengertian dari berita adalah hal atau peristiwa yang terjadi dan disebarluaskan di media massa, baik media massa cetak maupun media massa elektronik. Kalau pengertian dari teks berita berarti teks yang berisi hal atau peristiwa yang terjadi dan disebarluaskan melalui media massa, baik media massa cetak maupun media massa elektronik. Gimana? Sekarang kalian udah paham kan pengertiannya? Yeay, sudah paham Pak Kowi, aku sudah memahaminya. Hai. Nah, sekarang jika kalian sudah paham apa itu pengertian dari teks berita, Bapak mau tanya nih, kira-kira kapan sih sebuah teks itu kita namakan teks berita? Ada yang tahu? Oh, aku tidak tahu. Oh, ayolah Patrick, kau harus berpikir lebih keras lagi. Sudah, jangan bertengkar. Jadi, cara untuk mengenali sebuah teks berita, kita harus paham tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam teks berita? Aku tahu. Jawabannya adalah 5W, 1H. Who, what, where, when, why, how. Betul. Tapi, itu kan istilah dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam istilah bahasa Indonesianya, gimana? Oh, aku tidak tahu. Kalau dalam istilah bahasa Indonesianya, kita mengenalnya dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Gimana? Bisa hafal nggak? Terlalu panjang Pak Guru, aku tidak bisa menghafalnya. Tidak. Oke, jadi gini. Kalau 5W 1H itu merupakan istilah pemendekan dari bahasa Inggris yang bisa memudahkan kita untuk menghafalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan istilah adik Simba. Kalian pasti tahu kan, Simba, hewan singa si raja hutan dari Walt Disney. Jadi Bapak rasa istilah adik Simba pasti akan mudah untuk dihafalkan. A. Untuk apa? D. Untuk di mana? K. Untuk kapan? C. Untuk siapa? M. Untuk mengapa? Dan B. Untuk bagaimana. Nah, setelah kalian memahami pengertian dan juga unsur dari teks berita, sekarang kita coba nih untuk latihan mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks berita melalui contoh berikut. Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan contoh teks berita yang ada di sebelah Bapak. Coba kalian amati dan nanti kalian identifikasi unsur-unsur adik Simba di dalam teks berita tersebut. Untuk menghemat waktu, silakan kalian bisa tekan tombol jeda atau pause pada video dan kalian bisa membaca teksnya secara lengkap. Nanti kalau sudah selesai membaca, kalian tekan lagi tombol putar atau play untuk melanjutkan video. Oke? 1, 2, 3. Silakan dijeda. Oke, saya kira kalian sudah membaca teksnya secara lengkap ya. Dan sekarang, mari kita bedah unsur-unsur adik Simba di dalam teks berita yang sudah kalian baca. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menampilkan jawaban dari hasil identifikasi unsur-unsur adik Simba yang ada dalam teks berita tadi. Kalian perhatikan baik-baik dan coba cocokkan dengan jawaban hasil identifikasi kalian. Dan hasil jawabannya adalah ini. Silakan kalian bisa menjeda videonya untuk mencocokkan hasil jawaban dengan jawaban dari kalian. Bagaimana?
Pasti hasil identifikasinya tidak jauh berbeda kan? Baiklah anak-anak, materi tentang teks berita pada pertemuan kali ini Bapak rasa sudah cukup. Silakan mengasah kemampuan kalian dengan mencari sumber teks berita yang lain, lalu diidentifikasi unsur-unsur adik simbahnya, agar kemampuan kalian menjadi lebih tajam. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada pesan-pesan dari Cak Besut. Ringin contong, ikon tercinta, kota Jombang kaya budaya. Ada banyak macam berita, tapi bacalah yang terpercaya. Mampir ke warung dekat Sungai Brantas, makan ote-ote, make sambal pedas. Berita hoaks harus dilibas, agar lahirlah generasi cerdas. Jalan-jalan ke pasar Legi, tujuannya membeli terasi. Jadi siswa yang berprestasi harus suka beli terasi. Pak Bayan makan nasi, cukup sekian, terima kasih. Baiklah anak-anak, terima kasih karena telah menjadi murid yang baik, dan semoga apa yang telah kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi pemahaman dan juga wawasan kalian. Amin. Sekian dari saya, Pak Kawi mohon undur diri. Kita jumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.